Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Saya berharap kita semua dalam keadaan sukacita dan sehat karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita, amin. Berapa orang dari antara kita yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita boleh meninggikan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu dulu kita angkat pujian ini. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu lebih semangat lagi, karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Haleluya. Sadarnya, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari lambaikan tangannya, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari tepuk tangan di atas kepala, katakan haleluya. Yes, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Amin, dalam nama Yesus. Lebih dari sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bahwa kita adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tidak ada yang seperti Engkau dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa, Engkau sanggup menjawab setiap doa-doa kami. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Mari katakan, aku percaya. Aku percaya. Amin. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Amin Yesus. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Amin. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang Yesus seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Yes, amin. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan, aku percaya padamu Tuhan. Amin. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Ya Yesus, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Oh Yesus, kami percaya padamu. Yes, haleluya, Kau ajaib Tuhan, memulihkanku. Aku percaya padamu Yesus. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Biarkan musik yang mengangkat pujian ini. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita lihat betapa besarnya kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Apapun keberadaan kita saat ini, apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan turun tangan untuk memberkati setiap kehidupan kita, untuk menjawab setiap doa-doa kita? Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan ini yang menjadi doa kita saat ini. Kita tetap percaya, sekalipun kita belum melihat, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan turun tangan untuk menjawab setiap doa-doa kita. Oh ya Rabbataka ya Rabbashika Rabbarabbarabbar. Jesus, Jesus. Mari Tuhan, Engkau yang selidiki hati kami. Apakah kami benar-benar percaya
akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami ya Tuhan saat ini boleh percaya, tetap percaya kepada-Mu Yesus. Haleluya. Oh ya Yesus Tuhan, kami percaya janji-Mu Yesus. Kami percaya akan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita. Biarkan Roh Kudus yang melawat kehidupan kita. Biar Dia boleh menenggelamkan kehidupan kita. Mari katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya padamu Yesus. Aku percaya Kau turun tangan memulihkan hidup kami. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Sekali lagi dengan iman kita katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati kami. Kau turun tangan memberkati kami. Memberkatiku. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Berikan sorak-sorak bagi Raja segala Raja. Ya Tuhan turun tangan memberkati kehidupan kita, menjawab setiap doa-doa kita dalam nama Yesus. Yes, haleluya. Oh ya terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami tetap percaya padamu ya Tuhan. Engkau turun tangan memberkati kehidupan kami. Engkau turun tangan memulihkan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Kami berdoa buat hamba-Mu, biarlah kiranya pengurapan-Mu yang terus mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap pesan-pesan yang disampaikan itu boleh membangun setiap kami, untuk kami boleh bangkit di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kami boleh kuat di dalam Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Nah, setiap pesan yang disampaikan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Ya,
Salam Bapak Ibu, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa. Saya berdoa supaya kita tetap konsisten Bapak Ibu, karena kita rindu untuk menyelesaikan kitab Mazmur ini Bapak Ibu ya. Malam hari ini kita udah masuk pada Mazmur pasalnya yang ke-19. Sungguh sangat luar biasa tentunya Bapak Ibu. Baik, kembali saya ingin menyambut saudara-saudara sekalian, baik yang ada di Ufuk Barat maupun yang ada di Ufuk Timur, dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Amerika, Singapura, Taiwan, Timor Leste, dan negara-negara lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. May God bless you abundantly. Haleluya. Demikian juga saudara yang baru bergabung bersama dengan kami, silakan ya, jangan lupa untuk mensubscribe saluran ini atau video ini supaya saudara mendapatkan hal-hal yang baru yang akan kami sampaikan kepada saudara, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Amin saudara ya, selamat datang kami ucapkan di saluran khotbah pendeta ini. Baik, kita langsung saja saudara ya. Saya begitu semangat kalau sudah malam jam 7 ya, begitu semangat saya, roh saya terus bergelora. Saudara, mari kita buka Alkitab kita ya. Adapun judul perikopnya saudaraku, di sana dikatakan kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Nah, ini apa yang mau disampaikan oleh pemazmur, khususnya Raja Daud ini saudara, pada kita pada malam hari yang luar biasa ini. Mari kita baca sama-sama saudaraku. Amin ya. Are you ready now? Okay, let's read together ya. Ayat 1, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ayat 3, hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. 4, tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Ayat 5, tetapi gemah mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Ayat 6, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Ayat 7, dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. 9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. 10, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. 11, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. 12, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. 13, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. 14, lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. 15, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sekasih dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa pembacaan kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin jelaskan Bapak Ibu ya, karena kalau kita baca begitu saja tentu kita akan sulit untuk memahami apa yang dimaksud oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal 19 ini Bapak Ibu. Saya membaginya menjadi 3 bagian Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita membahasnya ya, kita amati dulu judulnya Bapak Ibu. Di situ tertulis kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Nah, ini apa yang dimaksudkan pemazmur Bapak Ibu ya. Jadi itu kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini pemazmur ingin menyampaikan pesan kepada kita Bapak Ibu ya, bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Bapak Ibu. Kita tahu itu orang yang beragama tentunya Bapak Ibu ya.
Jangan ditanyakan pertanyaan ini kepada yang ateis Bapak Ibu, maka mereka akan mengatakan bahwasanya bumi ini, alam semesta ini eksis Bapak Ibu, ada karena a big bang, ledakan yang maha dahsyat Bapak Ibu ya. Nah itu kalau ilmu pengetahuan yang menjawab Bapak Ibu. Padahal nanti kalau kita pelajari Bapak Ibu ya kembali ya melalui renungan sangat dalam, bahwasanya pengetahuan itu ya, itu didapatkan di alam semesta ini. Nah lalu pertanyaannya, siapa yang menciptakan itu? Ya Tuhan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang alam ini Bapak Ibu, ini merupakan pernyataan Tuhan secara umum, atau dalam bahasa lainnya dikenal dengan istilah wahyu umum Bapak Ibu. Jadi pernyataan Tuhan secara umum melalui alam itu disebut sebagai wahyu umum. Nah Bapak Ibu ya, lalu bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini Bapak Ibu ya, begitulah dia menyatakan dirinya Bapak Ibu ya melalui alam semesta ini. Nah lalu yang kedua Bapak Ibu ya, kalau kita berbicara tentang pernyataan Tuhan Bapak Ibu ya, yang kedua itu kita kenal dengan istilah pernyataan khusus atau wahyu khusus Bapak, yaitu melalui Tauratnya Tuhan ya, dengan bahasa sekarang itu kita kenal dengan Alkitab Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita pahami. Amin Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama tadi itu pahwayan umum atau pernyataan umum melalui alam semesta. Lalu yang kedua adalah pernyataan khusus atau wahyu khusus melalui Taurat Bapak, melalui firman-Nya Bapak Ibu. Meskipun nanti klimaks dari pernyataan Tuhan itu kita temukan di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan renungkan Bapak Ibu ya, ayat per ayat. Sebagaimana tadi saya jelaskan di awal, saya bagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah dari ayat 1 sampai ayat 7 Bapak Ibu. Tadi kalau kita simak Bapak Ibu, kita renungkan dalam-dalam ya, maka dari ayat 1 sampai 7 itulah ya saya kategorikan, saya kelompokkan, itu merupakan pernyataan atau wahyu umum Bapak Ibu melalui alam tadi itu. Nah ini apa yang dimaksudkan oleh pemazmur ini Bapak Ibu? Nah ini penjelasannya ya. Sesungguhnya segala sesuatu dalam semesta ini memiliki aturan atau kaidah yang digunakan sebagai patokan dalam menunjukkan sebuah nilai. Aturan dan sistem nilai itu diberikan Allah agar manusia menjadi mahkota ciptaan yang bermartabat dan memiliki makna dalam hidupnya. Nah itu Bapak Ibu ya. Mengapa Tuhan menciptakan alam semesta itu Bapak Ibu ya? Apakah tujuan Allah menciptakan semesta dan segala isinya ini? Ini menjadi satu pertanyaan besarnya Bapak Ibu ya. Tentu kita bertanya Bapak Ibu ya. Apakah tujuan Allah menciptakan semesta dan segala isinya ini? Untuk apa itu semuanya? Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Adalah untuk memuliakan namanya. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Jadi malam hari ini Tuhan melalui Raja Daud Bapak Ibu ya, mengajarkan kepada kita mengapa dia menciptakan alam semesta ini Bapak Ibu. Nah jawabannya adalah untuk memuliakan namanya Bapak Ibu. Jadi jangan kita pikir Bapak Ibu ya, alam semesta itu tidak memuji-muji Tuhan Bapak Ibu ya. Ternyata mereka juga memuji Tuhan. Jadi kalau alam semesta yang merupakan ciptaan Tuhan juga memuji-muji Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Nah itu Bapak, apakah kita tidak memuji Tuhan? Ini yang menjadi renungan kita Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya saudara, saya, kita semua adalah orang-orang yang setia, yang mengasihi Tuhan, yang suka memuji, mengagungkan Tuhan. Kan begitu Bapak Ibu ya. Tapi di luar sana masih banyak yang tidak Bapak Ibu. Dan oleh karena itu menjadi pergumulan kita bersama, menjadi doa kita bersama Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi hal yang seperti ini kan harus kita pahami Bapak, karena itu ada dampaknya dan itulah pelayanan kita Bapak Ibu ya. Nah jadi di sini dikatakan tadi Bapak Ibu ya, sekali lagi ya, pertanyaannya apakah tujuan Allah menciptakan semesta dan segala isinya? Jawabannya adalah untuk memuliakan namanya dan menikmati persekutuan dengannya. Karena itu Allah menaruh hukumnya di alam semesta dan dalam akal budi dan hati manusia. Untuk menemukan hukum Allah, manusia harus mengamati dan menyelidiki alam semesta. Hasil pengamatan itu melahirkan banyak ilmu pengetahuan.
seperti etika, matematika, sains, geografi, sosial, dan lainnya. Berbagai ilmu pengetahuan yang ada memampukan manusia untuk menyimpulkan bahwa Allah adalah sumber segala pengetahuan. Haleluya, amin Bapak Ibu. Dan saya setuju sebagai seorang akademisi juga Bapak Ibu. Ya, jadi memang alam semesta ini melahirkan berbagai disiplin ilmu Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau Bapak Ibu merenungkannya dalam-dalam Bapak Ibu. Ya, jadi banyak pengetahuan yang beredar Bapak Ibu, yang bisa kita temukan di alam semesta itu, yang akhirnya Bapak Ibu itu akan menghasilkan ilmu Bapak. Jadi dari pengetahuan menjadi ilmu Bapak Ibu. Nah, bagaimana dia dari pengetahuan menjadi ilmu Bapak Ibu? Nah, itu merupakan hasil pengamatan yang sangat dalam Bapak Ibu, melalui riset, melalui penelitian Bapak Ibu. Nah, itu ya. Contoh misalnya Bapak Ibu ya, saya pernah membaca satu literatur Bapak Ibu ya, bagaimana Wright Brothers, Wright bersaudara, ini abang adik Bapak Ibu yang tinggal di Amerika ya. Dia mengamati, suatu kali dia duduk di pinggir sungai Bapak Ibu ya, menikmati, ya ini orang yang beragama Bapak Ibu ya, karena kita tahu Amerika itu awalnya didirikan dengan iman Kristiani Bapak Ibu. Jadi kalau zaman-zaman opung-opung kita dulu Bapak Ibu, nah itu masyarakatnya mantap-mantap semua, pada takut akan Tuhan Bapak Ibu. Hari-hari ini aja udah pada memberontak kepada Tuhan Bapak Ibu, kan begitu ya. Jadi ini adalah orang yang takut akan Tuhan juga Bapak Ibu. Jadi dia coba ya merenungkan ayat firman Tuhan itu Bapak Ibu, lalu dia melakukan renungan sangat dalam, lalu dia lihat burung terbang Bapak Ibu, dan lalu dia mendapatkan pewahyuan Bapak Ibu ya, mana burung itu kok bisa terbang? Nah, ini pasti ciptaan Tuhan. Lalu dia melakukan penelitian Bapak Ibu ya, maka lahirlah sebuah pesawat. Meskipun pesawat yang mereka ciptakan itu sifatnya masih pesawat ringan Bapak, tapi itulah cikal bakal Bapak. Itu hasil renungan Bapak Ibu. Jadi mereka menemukan pengetahuan tentang pesawat udara. Jadi mereka hanya menemukan, tapi pemilik ilmu itu adalah Tuhan Bapak Ibu. Maka lahirlah Bapak Ibu berbagai disiplin ilmu. Jadi manusia jangan sombong dulu. Profesor, doktor seperti saya nggak boleh sombong. Kita cuma menemukan. Bapak Ibu juga nggak boleh sombong. Kalau menjadi seorang ahli, oh enggak, itu miliknya Tuhan ya, puji Tuhan. Itu semua karena anugerah. Amin Bapak Ibu ya. Jadi sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, namun Bapak Ibu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Daud Bapak Ibu ya. Nah, di sini Daud sendiri mengatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh manusia dari alam semesta memantulkan kemuliaan Allah. Nah, ini yang mau disampaikan oleh Daud Bapak Ibu, oleh pemazmur Bapak Ibu. Jadi apa yang diamati oleh Raja Daud, oleh pemazmur nih Bapak Ibu, itu merefleksikan bagaimana kemuliaan Allah itu dinyatakan melalui tangannya. Sebagaimana judul Mazmur ini Bapak, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya. Dalam pekerjaan tangannya itu Bapak, lahirlah yang namanya alam semesta beserta isinya. Sungguh sangat luar biasa. Ini bentuk kekaguman pemazmur, bentuk kekaguman Raja Daud Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Raja Daud pemazmur kagum Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Nah, kan kayak gitu Bapak Ibu. Iya, kagum Bapak Ibu. Kan seperti itu ya. Nah, namun Bapak Ibu ya, ternyata diciptakannya alam semesta Bapak Ibu itu nggak cukup Bapak Ibu. Nah, kan gitu. Untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi Bapak Ibu, untuk mengerti tentang detak jantung Tuhan itu Bapak Ibu, nggak cukup kalau kita hanya mengamati ciptaan Tuhan melalui alam semesta itu Bapak Ibu. Maka dibutuhkan satu lagi yang namanya pewahyuan khusus Bapak Ibu. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa pewahyuan khusus ini diturunkan Bapak Ibu? Nah, kan kayak gitu ya. Nah, pewahyuan khusus tadi sebagaimana saya sampaikan itu melalui firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan Alkitab yang sekarang kita kenal dengan Alkitab, Daud mengatakannya Bapak Ibu Tauratnya. Nah, Tauratnya Tuhan Bapak Ibu. Jadi melalui Tauratnya itu Bapak Ibu, maka diturunkanlah Taurat Tuhan, diturunkanlah firman-Nya Bapak Ibu. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk bagaimana supaya manusia bisa taat Bapak Ibu. Nah, taat bagaimana cara mengelola alam semesta ini, bagaimana cara mengelola bumi ini Bapak Ibu. Nah, itu
Jadi ketaatan itu yang paling penting Bapak Ibu, sebagaimana saya sampaikan berkali-kali. Nah ini yang dimaksudkan oleh pemazmur Bapak Ibu ya. Mari saya teruskan penjelasannya. Daud sendiri mengatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh manusia dari alam semesta memantulkan kemuliaan Allah. Melalui pergerakan, keindahan, dan keteraturan pada alam semesta membawa manusia takjub pada karya Allah. Nah ini yang dirasakan oleh pemazmur. Namun apa yang dilihat dan dirasakan oleh manusia dari alam semesta adalah wahyu umum saja Bapak Ibu. Itu tadi yang saya katakan, wahyu umum saja melalui alam semesta Bapak Ibu. Lalu yang kedua Bapak Ibu ya, tadi itu sudah kita bahas dari ayat 1 sampai ayat 7 Bapak Ibu. Intinya adalah ya, penciptaan alam semesta itu Bapak Ibu, itu kita simpulkan merupakan wahyu umum Bapak Ibu, dan itu tidak cukup Bapak Ibu. Nah, amin Bapak Ibu. Nah sekarang dari ayat 8 sampai ayat 11, nah ini pernyataan khusus atau wahyu khusus Bapak Ibu. Nah dalam hal ini Daud menyadari bahwa wahyu umum tidak mungkin membawa manusia mengenal lebih dekat penciptanya. Jadi nggak cukup Bapak Ibu ya. Sebab kalau tidak diturunkan wahyu khusus berupa Taurat Tuhan atau firman Tuhan atau Alkitab yang kita baca ini Bapak Ibu, manusia semakin sombong Bapak Ibu. Wah, dia merasa bahwasanya itu adalah dia yang memiliki Bapak Ibu. Ya, akhirnya kan ini Bapak Ibu ya, ketika mereka mulai tidak taat Bapak Ibu, tidak mau juga membuka wahyu khusus berupa Taurat Tuhan, firman Tuhan, Alkitab, akhirnya apa Pak? Ateis seperti itu. Ya karena mereka mampu menemukan ilmu Tuhan, nah, kan gitu Bapak Ibu. Jangan ilmunya dia hanya penemu Bapak Ibu, tapi pemilik daripada ilmu itu adalah Tuhan, kan kayak gitu. Wah dia merasa, wah kan kayak gitu Bapak Ibu. Itu yang membedakan antara manusia duniawi dengan Daud Bapak Ibu. Nah ini, mestinya kita juga seperti itu Bapak Ibu. Ya silakan anak Tuhan mau jadi apa, mau jadi profesor, mau jadi apa silakan, mau jadi peneliti silakan. Tapi ketika menemukan sesuatu jangan bilang itu miliknya kita hanya penemu, tapi yang punya adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah ini yang dirasakan oleh Daud Bapak Ibu ya. Jadi dia berkata, dalam hal ini Daud menyadari bahwa wahyu umum tidak mungkin membawa manusia mengenal lebih dekat penciptanya. Artinya wahyu umum tidak cukup, karena itu diperlukan wahyu khusus, yaitu Taurat Tuhan ya, sebagaimana saya sampaikan tadi. Mengapa? Karena itu diperlukan wahyu khusus, yaitu Taurat Tuhan dan Kristus. Hanya melalui wahyu khusus manusia dapat mengenal dirinya, Allah dan alam secara benar dan tepat. Nah, jadi harus didampingi, diperlengkapi dengan wahyu khusus, yaitu firman Tuhan tadi Bapak Ibu ya. Mengenai Taurat Tuhan, Daud meyakini bahwa manusia diajar untuk hidup menurut tujuan Allah. Nah, jadi apa tujuan Allah? Apa kehendak Allah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi Bapak Ibu? Nah, itu bisa kita ketahui melalui pewahyuan khusus, melalui firman-Nya, melalui Tauratnya, melalui Alkitab. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah benar Bapak Ibu ya, kalau malam hari ini kita maulah dengar-dengaran dengan Tauratnya Tuhan Bapak Ibu, dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Hanya Taurat Tuhan yang mampu mengubah manusia berdosa menjadi manusia mulia di hadapan Allah. Itu sebabnya Daud menyebut Taurat Tuhan itu sempurna, murni, suci, manis, dan menyegarkan jiwa. Amin Bapak Ibu. Nah jadi Raja Daud mengajarkan kita pada malam hari ini Bapak Ibu, bahwasanya Tauratnya Tuhan, firman-Nya Tuhan Bapak Ibu ya, itu adalah sempurna. Jadi sempurna Bapak Ibu. Bayangin ya, kalau kita hidup tanpa firman itu aneh-aneh Bapak Ibu ya, pasti aneh-aneh Bapak Ibu. Kehidupannya ya pasti mengalami kebinasaan Bapak Ibu ya. Kalau berumah tangga pasti berantakan Bapak Ibu, karena susah hatinya Bapak Ibu ya, karena nggak tunduk pada firman Tuhan, pada Tauratnya Tuhan, pada hukumnya Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan lah Bapak Ibu ya, kita termasuk orang yang diberkati, dikenan Bapak Ibu, karena kita masih mau terus mendengarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi Taurat itu murni, suci, manis, dan menyegarkan jiwa. Wah, jadi kalau udah roh jiwa kita udah segar Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan semuanya boleh berhasil, berbuah berlipat kali ganda. Amin Bapak Ibu. Itu pentingnya Bapak Ibu, dan Tuhan ngerti kok Bapak Ibu. Kalau enggak dia ngapain turunkan firman-Nya Bapak Ibu? Ngapain dia turunkan Tauratnya Bapak Ibu? Ya udah diciptakan aja alam semesta. Wah, pada ateis semua Bapak Ibu, pada kurang aja semua Bapak Ibu. Nah kan kayak gitu Bapak. Nah oleh karenanya kita diperlengkapi
dengan firman-Nya Bapak Ibu. Dan malam hari ini kembali Tuhan memperlengkapi firman-Nya kepada kita Bapak Ibu. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah sempurna, murni, suci, manis, dan menyegarkan jiwa Bapak Ibu. Jadi kita ini kan wah ya, diperlengkapi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kasihnya Tuhan Bapak Ibu. Tuhan nggak mau kehidupan kita berantakan, kan kayak gitu Bapak Ibu ya. Tuhan mau kehidupan kita itu tertib Bapak Ibu. Nah ini yakin dan percayalah Bapak Ibu ya. Kalau ini bisa kita lakukan Bapak Ibu, maka hasilnya Bapak Ibu, wah Bapak Ibu sendirilah yang tahu nanti ya. Alami sendiri supaya bisa bersaksi Bapak Ibu. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ayat 12 sampai ayat 15. Ini respon atas pernyataan tadi Bapak Ibu ya. Dalam kesadarannya pemazmur menanggapi pernyataan Allah itu dalam iman. Nah, jadi dalam iman Bapak Ibu. Saya selalu berkata ya, bekerja dengan iman, belajar dengan iman, memberi dengan iman. Pokoknya semua dengan iman Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Bahwa Allah benar-benar ada dan telah menyatakan dirinya kepada manusia melalui alam dan firman-Nya. Jadi Allah itu memang ada, eksis ya. Melalui pernyataan dirinya, melalui alam dan melalui firman-Nya. Ya, itu harus kita amini Bapak Ibu ya. Nah, pemazmur merendahkan dirinya di hadapan Allah yang dengan jelas menyatakan keberadaan dirinya yang penuh kuasa dan kemuliaan, sehingga menyadarkan pemazmur bahwa sesungguhnya tidak pantas baginya untuk memegahkan diri Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, siapalah kita ini kalau dibandingkan dengan Raja Daud Bapak Ibu. Memang benar kita ada anak Tuhan, kita adalah orang percaya Bapak Ibu. Tapi lihat Bapak Ibu, Raja Daud ya, dia bukan dia biasa-biasa, pada mulanya dia hanya penggembala domba Bapak Ibu. Itu pun cuma 2 ekor Bapak Ibu. Tapi karena kesetiaan dia Bapak Ibu, kesukaan dia Bapak Ibu, kegemaran dia akan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ini ya, anak yang tidak pernah diperhitungkan oleh keluarganya Bapak Ibu. Bahkan orang tuanya sendiri pun tidak pernah memperhitungkan Daud Bapak Ibu. Tapi karena kegemaran dia adalah Taurat Tuhan, kegemaran dia adalah hadirat Allah Bapak Ibu. Dari surga itu Tuhan memperhatikan Daud Bapak Ibu. Masih ingat kan bagaimana Samuel ingin memilih Daud Bapak Ibu. Tapi yang diberikan bukan Daud Bapak Ibu, tapi keluarga-keluarga lainnya, abang-abang lainnya Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak berkenan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kegemaran Daud adalah memuji menyembah Tuhan Bapak Ibu. Berapa banyak kita yang suka memuji menyembah Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi penyembahan itu sebagaimana saya sebutkan itu bukan hanya di dalam gereja aja Bapak Ibu. Nah itu ekspresi kita kan gitu Bapak. Tapi dalam kita melakukan tugas-tugas kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita, baik sebagai karyawan, baik sebagai orang tua Bapak Ibu, apakah kita lakukan itu dan kita dedikasikan itu buat Tuhan Bapak Ibu. Nah Daud lakukan itu semuanya buat Tuhan Bapak, sehingga kehidupannya dikenal oleh Tuhan. Dan kita tahu bagaimana perjalanan kehidupan Daud Bapak. Ini baru pasal 19 Bapak Ibu. Nah, masih banyak pasal-pasal lagi yang akan kita lalui Bapak Ibu. Nah tentu kalau kita selesaikan ini Bapak Ibu, maka Tuhan memperlengkapi kita Bapak Ibu dengan hal yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi ya puji Tuhan lah Bapak Ibu ya, kalau kita masih terus bisa mendengarkan Taurat Tuhan. Jadi bagi Daud Bapak Ibu, meskipun dia seorang raja, dia seorang panglima perang Bapak Ibu, dia hidup di istana Bapak Ibu, nggak ada alasan buat Daud untuk memegahkan dirinya di hadapan Tuhan. Enggak Bu Bapak Ibu ya. Tapi semakin dia merendahkan hati, semakin dia paling berlama-lama dia di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan Bapak. Rest, kalau bahasa saya itu rest Bapak Ibu ya, berada di kaki Tuhan Bapak Ibu. Itu sudah dibuktikan oleh Daud Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu ya, kita belajar dari Raja Daud ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi nah ini merupakan renungan kita Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan ini, refleksi ini Bapak Ibu. Puncak pernyataan atau pengenalan Allah secara khusus Bapak Ibu, atau secara langsung ialah pernyataan Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus itu mulanya adalah firman Bapak Ibu ya, tapi kena kasih Allah Bapa Bapak Ibu untuk menyelamatkan kita, karena gambaran rupa Allah yang ada di dalam diri kita sudah dirusak oleh iblis karena ketidaktaatan manusia Bapak Ibu. Nah kembali
kata ketaatan ini sering saya sebutkan Bapak Ibu. Karena ketidaktaatan manusia itu yang membuka gambaran Allah yang ada dalam diri kita ini rusak. Sebagaimana saya sampaikan, kita dirancang untuk hidup selama-lamanya Bapak. Tapi ketidaktaatan manusia itu yang membuat gambaran Allah itu habis Bapak Ibu. Nah, untuk itulah Allah Bapa mengirimkan anaknya Bapak Ibu. Nah, itu firman yang telah menjadi manusia Bapak Ibu, sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 itu Bapak Ibu. Begitu besar kasih Allah kepada manusia Bapak Ibu, kepada manusia, bukan kepada orang Kristen saja Bapak, kepada manusia Bapak Ibu, siapapun mereka berhak untuk mendapatkannya Bapak Ibu. Tapi karena kebebalan mereka Bapak Ibu tidak mau diperlengkapi oleh firman Tuhan Bapak Ibu, maka gampanglah bagi si jahat, bagi iblis, bagi setan Bapak Ibu untuk membutakan mata hati nurani mereka Bapak Ibu. Nah, dibutakan seperti itu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Mereka hidup berdasarkan tuntunan si jahat Bapak Ibu. Dan akhirnya apa? Bumi menjadi rusak Bapak Ibu. Terjadi apa yang kita sebut sekarang global warming Bapak Ibu, pemanasan secara global Bapak Ibu. Jadi rusak Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya Tuhan ingin kita tampil. Nah, berkali-kali saya katakan Bapak, kita tampil. Oh, jangan katakan oh saya udah kakek Pak Andi, ada Pak Andi. Oh enggak Bapak Ibu, kalau kakek kenapa rupanya? Ada dia gitu Bapak Ibu ya kan. Saya juga Bapak Ibu ya kan. Nah, Bapak Ibu tahu ini kan. Ya. Nah, kepala 5 mau masuk kepala 6, tampil Bapak Ibu. Paling tidak kita menjadi pembina Bapak Ibu, menjadi mentor Bapak, menjadi guru buat anak cucu kita. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita tanamkan kepada anak kita. Nggak cukup Bapak Ibu hanya kita mendapatkan pewahyuan secara umum melalui alam semesta. Nggak cukup Bapak Ibu. Buktinya rusak bumi ini Bapak Ibu. Perlu dibutuhkan pewahyuan khusus, dan puncaknya itu ada di dalam diri Kristus, dan itu menunjukkan kasih Allah kepada setiap manusia, bukan hanya kepada orang Kristen, kepada setiap manusia Bapak Ibu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kita dijamah oleh Tuhan sehingga kita membuka pikiran dan hati kita, dan kita menerima anugerah itu Bapak Ibu. Dan kehidupan bukan hanya berhenti sampai di sini, dan pemazmur tahu itu Bapak Ibu. Kehidupan tidak berhenti hanya di dunia ini, tapi akan ada kehidupan yang selama-lamanya. Apakah kita mau hidup kekal atau kematian kekal, semuanya tergantung dari kita. Apa yang kita kerjakan pada hari ini Bapak Ibu. Apakah kita masih menyukai Tauratnya, firman-Nya, Alkitab Bapak Ibu, yang menjadi tuntunan kita Bapak Ibu. Kalau kita menyukainya, dipastikan kita akan mengalami kehidupan kekal. Amin Bapak Ibu. Baru nanti Bapak Ibu ya, kita mulai belajar untuk mengerjakan perintah Tuhan Bapak Ibu, yaitu mulai melayani keluarga-keluarga kita Bapak Ibu. Ya, mulai melayani lingkungan kita Bapak Ibu. Mulai kita mempraktekkan apa yang Tuhan berikan melalui pewahyuan khusus melalui Tauratnya tadi itu Bapak Ibu. Kalau itu dapat kita lakukan Bapak Ibu, maka kita akan mendapatkan bonus Bapak Ibu. Bonusnya apa? Oh, macam-macam Bapak Ibu. Yang jelas sukacita, damai sejahtera. Tapi Tuhan nggak berhenti sampai situ Bapak Ibu. Maka berkat-berkat jasmani Bapak Ibu, berupa berkat-berkat kesehatan juga itu akan diberikan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi ini harus kita paham, dan pemazmur mengerti sekali Bapak Ibu, sehingga dia berkata mengagungkan Tuhan melalui pewahyuan umum dan pewahyuan khusus tadi itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi saya pikir demikian Bapak Ibu untuk malam hari ini ya. Mari ya kita membuka pikiran dan hati kita, dan mestinya kita semakin bergairah Bapak Ibu ya untuk menyantap firman Tuhan. Bagaimana Tuhan melalui malaikatnya menyuruh Rasul Yohanes untuk memakan firman Tuhan itu Bapak Ibu. Dan biarlah malam hari ini kita makan, kita punya Bapak Ibu. Ya, meskipun di perut itu rasanya pahit Bapak Ibu, tapi di mulut rasanya manis. Amin Bapak Ibu ya. Manis Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kita mau melepaskan Bapak Ibu ya, mau memberitakannya Bapak Ibu, semakin mantap Bapak Ibu. Berkat-berkatnya itu Bapak Ibu. Itu bonus Bapak. Berkat itu bonus Bapak. Bonus itu adalah berkat. Amin Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa. Mari Bapak Ibu ya, kita akhiri pertemuan kita yang luar biasa ini. Mari kita terus berdoa Bapak Ibu. Harus ada tekad untuk menyelesaikan kitab Mazmur ini pada malam hari ini. Amin Bapak Ibu ya. Saya berdoa untuk saudara, tapi doakan juga saya saudara ya, supaya saya juga diberikan terus urapan-pengurapan yang baru saudara. Amin saudara. Mari kita satukan hati kita. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus terus bimbing kami Tuhan. Hari lepas hari Engkau perlengkapi kami Tuhan. Kami tahu Engkau punya rencana besar bagi kehidupan kami ya Allah. Khususnya hamba-hambamu ini Tuhan. Anak-anakmu ini yang ada di saluran khotbah pendeta ini Tuhan. Hamba berdoa buat mereka Tuhan. Oh mari Engkau berikan pengurapan yang baru Tuhan. Sehingga Bapa kami dapat selesaikan pembacaan perenungan kitab Mazmur di malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah. Mari Tuhan Kau pakai lagi kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, khususnya bagi keluarga kami, lingkungan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Allah untuk kota di mana kami berada Tuhan, buat bangsa di mana kami berada, bahkan pemimpin bangsa kami di mana kami berada Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri Tuhan, baik yang ada di Malaysia, di Amerika, di Singapura Tuhan, bahkan di Timor Leste, bahkan negara yang tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan, rawat mereka para pemimpin bangsa sehingga keadaan bangsa ini Tuhan, bahkan bangsa ini dari yang tidak baik menjadi lebih baik lagi Tuhan. Bahkan kami berdoa buat saudara-saudara yang kami kasih Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan, di mana mereka belum menerima pewahyuan khusus berupa Taurat Tuhan. Kami berdoa biarlah pewahyuan Yesus itu turun atas mereka Tuhan. Kami berdoa agar kiranya Tuhan kasih-Mu juga tercurah atas mereka Tuhan, sehingga mereka boleh membuka pikiran dan hati mereka untuk menerima pewahyuan khusus daripada Tuhan berupa firman Tuhan, sehingga bumi ini akan semakin baik Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kami serahkan mereka saudara kami yang kami kasih ini dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh biarlah Tuhan juga yang memberkati kami, yang melawat kami di masa istirahat kami Tuhan, di mana kami akan istirahat Tuhan sepanjang malam ini. Biarlah Engkau nyatakan Tuhan pewahyuan-Mu ya Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu, Kau nyatakan berkat-berkat-Mu, Kau nyatakan tuntunan-Mu dengan jelas bagi kami Tuhan. Ketika kami bersama dengan Engkau ya Allah di masa istirahat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Mari saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis, itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih sudah bersama dengan saya, menyertai saya, dan ini kembali kita dedikasikan buat Tuhan kita yang luar biasa, Juru Selamat dunia. Dari Medan, di ladang misi, di ladang pelayanan, saya bersama saudara kita semuanya yang ada di Medan, bersama tim Bapak Ibu mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya.